Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi juga kepada Bapak Hamdan Ardiansah MPD. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Bapak Hamdan Ardiansah MPD, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang penggambaran fungsi dengan cara tabel dan dengan kaidah matematis. Sebelum kita mempresentasikan materi ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Nurhayeni Agustin, yaitu saya sendiri. Yang kedua, Siti Hajaliyah Habibah. Yang ketiga, Nandan. Yang keempat, Ali Farhanuddin. Baik, itu pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Siti Hajaliyah Habibah. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Selanjutnya, saya Siti Hajaliyah Habibah ingin menjelaskan mengenai pembahasan awal, yaitu langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat memiliki bentuk umum, yaitu f dalam kurung x sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan nilai a tidak sama dengan 0. Fungsi kuadrat memiliki nilai determinan dalam kurung d yang dapat dihitung dengan cara d sama dengan b kuadrat kurangi 4ac. Determinan dapat digunakan untuk menyelidiki banyak dan jenis akar penyelesaian persamaan kuadrat yang diperoleh dari fungsi kuadrat yang dibedakan menjadi 3, yaitu jika d lebih dari 0 maka persamaan kuadrat memiliki dua akar real berbeda. Jika d sama dengan 0 maka persamaan kuadrat memiliki dua akar real kembar. Jika d kurang dari 0 maka persamaan kuadrat memiliki akar yang imajiner dalam kurung tidak real. Akar penyelesaian suatu persamaan kuadrat sejatinya juga merupakan titik potong grafik fungsi kuadrat dengan sumbu x. Oleh karena itu, jika d lebih dari 0 maka grafik akan memotong sumbu x di dua titik berbeda. Jika d sama dengan 0 maka grafik akan memotong sumbu x di satu titik alias menyinggung sumbu x. Jika d kurang dari 0 maka grafik tidak memotong sumbu x. Jadi dengan mengetahui determinan suatu fungsi kuadrat, jika sudah punya gambaran bentuk grafik tersebut apakah memotong sumbu x atau tidak, selanjutnya koefisien x kuadrat yaitu a pada fungsi kuadrat juga mempengaruhi bentuk grafik. Jika nilai a lebih dari 0 maka grafik akan terbuka ke atas. Jika nilai a kurang dari 0 maka grafik akan terbuka ke bawah. Dengan menggabungkan nilai a dan nilai determinan suatu fungsi kuadrat, maka kita sudah memperoleh gambaran yang cukup sebagai modal untuk menggambar grafik fungsi kuadrat tersebut. Baik, terima kasih kepada Siti Hajaliyah Habibah atas pemaparan materinya. Untuk pemaparan materi selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudara Nandan untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Oke, baik. Saya Nandan akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat diperlukan minimal 3 titik. Apabila kalian menggambar dengan suatu program komputer, maka 3 titik ini bisa sebarang 3 titik berbeda. Akan tetapi jika kita menggambar manual, misalnya untuk keperluan penyelesaian suatu soal, maka 3 titik ini harus diambil dari titik-titik istimewa. Dengan memilih titik yang khusus, maka menggambar grafik fungsi kuadrat menjadi lebih mudah dan cepat. Berikut ini adalah contoh fungsi kuadrat yang akan digambar grafiknya. Contoh 1, pada kasus ini nilai d lebih besar dari 0. Gambarlah grafik fungsi kuadrat f
Adapun langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat yaitu faktorkan persamaan kuadrat tersebut atau cari titik potongnya dengan suku X. Jika tidak bisa difaktorkan, maka cek nilai diskriminan untuk soal di atas. Hasilnya X kuadrat ditambah 6X ditambah 5 sama dengan 0. Dalam kurung X ditambah 5 dan sama X sama X ditambah 5 sama dengan 0. X sama dengan min 1 V X sama dengan min 5. Karena grafik memiliki dua akar penyelesaian, maka grafik akan memotong suku X di dua titik, yaitu dalam kurung min 1, 0 dan min 5, 0. Jika nilai D sama dengan 0 atau D lebih kecil dari 0, maka cara menggambar grafik sedikit berbeda. Kasus ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ali. Mangga dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nandan atas pemaparan materinya. Untuk pemaparan materi selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudara Ali Farhanuddin untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya contoh yang kedua. Lihat nilai A atau koefisien E kuadrat. Kemudian lihat tabel sebagai gambaran hasil akhir grafik nantinya. Pada kasus ini, karena A sama dengan 1 lebih besar dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas dan memotong sumbu X di dua titik, seperti gambar tersebut. Contoh ketiga, pada langkah pertama kita sudah punya dua titik. Titik yang ketiga akan diambil dari titik puncak yang dapat dicari dengan cara yaitu XP sama dengan X1 ditambah X2 per 2 sama dengan min 1 ditambah min 5 per 2 sama dengan min 3. YP sama dengan F, XP sama dengan XP kuadrat ditambah 6XP. YP sama dengan F min 3 sama dengan min 3 kuadrat ditambah 6 min 3 ditambah 5 sama dengan 9 dikurangi 18 ditambah 5 sama dengan minus 4. Jadi titik puncaknya adalah minus 3, minus 4. Dengan demikian grafiknya akan melewati titik minus 1, 0, minus 5,0 dan minus 3, minus 4. Jadi grafiknya adalah seperti gambar di bawah ini. Baik, terima kasih kepada Ali Farhanuddin atas pemaparan materinya. Sangat jelas sekali. Semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang telah kami sampaikan. Maka kami cukupkan presentasi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila penyampaian materinya kurang memuaskan. Sekian dari kelompok 9. Wassalamualaikum